Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi orang baik, berkenan di hati Tuhan. Bagaimana caranya supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan? Jadilah orang baik di hadapan Tuhan. Amsal 12 ayat 2 berkata, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Semua orang akan senang berteman dan bergaul dengan orang baik, dan firman Tuhan berkata bahwa orang baik dikenan Tuhan. Karena itu saudaraku, marilah kita menjadi orang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dan pada saat ini saudara, saya ingin membagikan 3 ciri orang yang baik. 3 ciri orang yang baik. Yang pertama, orang baik selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu kehendak Allah dalam hidup orang percaya adalah selalu mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu baik. Kasih setianya tak pernah habis-habisnya. Rahmatnya tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ratapan 2 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi saat kita menyadari kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, saudara, selalu baru tiap pagi, maka dari hati kita akan senantiasa keluar ucapan syukur dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan, saudara, dengan berbuat baik kepada orang lain, karena kita sudah menerima rahmat dan kebaikan Tuhan, saudara. Dan ciri yang kedua, saudara, orang yang baik adalah menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Matius 5, saudara, ayat 13 dan 16 ayat yang terkenal berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, saudara, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi saudara, menjadi garam dan terang dunia artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan orang atau kepada orang lain. Saat mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita, saudara, nama Tuhan Yesus dan Tuhan Allah Bapa di sorga dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Juga di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 ayat yang terkenal, saudara, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saat kita menjadi orang baik dan suka membantu orang, tidak jemu-jemu, saudara, membantu orang, hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Tuhan pasti akan membalas perbuatan baik kita. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya saudara, kita harus tetap setia sampai akhir dan melakukan banyak perbuatan baik. Jadi selama masih ada kesempatan, saudara, mari kita semangat berbuat baik. Dan ciri yang ketiga, ciri orang baik adalah rindu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, hidup penuh kebaikan. Roma 8 ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ditentukan sudah dengan maksud khusus, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya saudara. Jadi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Budi atau perilaku kita saudara, yang di dalamnya termasuk pikiran, adalah hal yang harus diperbaharui saudara dengan bertobat, supaya kita menjadi orang baik seperti Tuhan Yesus. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Akhirnya saudara, bila kita mengatakan bahwa kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus. Hidup dipenuhi dengan kasih dan perbuatan baik saudara. Jadi saudara, inilah 3 ciri orang baik yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, menjadi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga, rindu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu hidup penuh kebaikan. Amsal 22 ayat 2, sekali lagi saya bacakan, orang baik dikenan Tuhan saudara, tetapi si penipu dihukum. Marilah kita menjadi orang baik supaya kita dikenan Tuhan atau berkenan saudara di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami mau menjadi orang yang baik seperti Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Jadilah orang baik. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.